Walaupun hari ini terakhir visa saya habis untuk tinggal di Amerika, saya nggak pernah takut karena Tuhan akan mengangkat saya ke langit, ya, supaya saya tidak disiksa untuk kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang habisnya visa Mbah Udin ya. Artinya bisa dikatakan Mbah Udin ini sekarang statusnya adalah penumpang gelap ya. Jadi dia ini adalah orang gelap di Ilegal, Amerika. Ya, ilegal, bukan ilegal. penumpang Ya, gelap, ilegal. dia ini adalah orang ilegal di Amerika, di mana ya dia menyatakan sendiri ya, teman-teman sudah dengar, dia menyatakan bahwa visa dia tinggal 1 hari. Dan itu disampaikan dia 1 hari yang lalu. Artinya hari ini sudah lewat 24 jam, itu visa dia seharusnya sudah habis. Ya, jadi teman-teman saat mendengar video ini, artinya visanya Udin sudah habis saat kalian dengar. Artinya status Udin sudah berubah menjadi ilegal, ya, orang ilegal. Dan Udin bukan sendirian, memang di Amerika tuh banyak sekali orang-orang ilegal. Ya, banyak orang ilegal berkeliaran, tapi mereka sembunyi-sembunyi ya. Tapi itu begitu kedapatan, mereka akan dideportasi. Mari kita doakan, semoga Mbak Udin segera ketangkap ya sama polisi di sana, agar segera bisa dideportasi, karena memang status dia ilegal. Ya, banyak sebenarnya di Amerika yang ilegal-ilegal dan banyak juga yang ketangkap terus dipulangin. Dan bersama saya sudah ada Ibu Josie Dewi, langsung dari Amerika juga, sama negara bagiannya dengan tempat Bahudin sekarang, yaitu California. Ya, Assalamualaikum buat Bu Josie Dewi. Waalaikumsalam Julius. Apa kabar Julius pagi ini? Oke, Udah makan baik. belum? Belum. Ini bentar lagi mau Hmm. makan, gua rekam ini dulu. Ya, mungkin silakan Bu Josie Dewi mendengar ya, bahwa Udin sendiri yang ngomong visa dia sudah habis nih ya, tinggal 1 hari dan sekarang udah habis, sudah 1 hari soalnya. Ya, mungkin tanggapan Bu Josie. Hmm. Ya, secara paperwork ya memang dia ilegal, tapi sepertinya dia nggak mungkin tidak ada lawyer atau dia tidak mungkin tidak file asilum kan. Nah, Hmm. biasanya kalau orang yang file asilum itu ditunggu sampai batas 30 hari dari ilegalnya, dari hari ilegalnya dia. Ada nggak? Makanya kalau kita perhatikan, penyerangan-penyerangan Udin itu tertuju pada pemerintah yang berkuasa. Contoh langsung menyerang ke Bapak Kiai Haji Mahfud, Ma'ruf Amin, lalu ke Pak, maaf tadi saya salah, Pak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, lalu ke Mhm. Bapak Presiden Jokowi juga dihina, lalu Pak Mahfud MD juga dihina, lalu ditantang caro, kalau nggak salah ya, waktu itu sempat heboh kan. Lalu Iya, instansi-instansi pemerintah seperti TNI dihinakan, kepolisian dihinakan, kejaksaan juga dihinakan. Itu sebenarnya trik dia, supaya apa? Supaya pemerintah bersuara. Alhamdulillahnya pemerintah Indonesia tidak menanggapi. Itu alhamdulillahnya. Sebenarnya yang dia mau itu adalah pemerintah Indonesia menanggapi dan terjadinya huru-hara kerusuhan horizontal ada antara pemeluk agama Islam dan Kristen. Itu bisa membuat dia itu bisa langsung dapat asilum. Dia merasa dirinya terancam. Nah, kehidupan beragama di Indonesia baik-baik saja. Hanya geger dan heboh di media sosial aja. Itu pun para penghujat-penghujat yang berusaha memprovokasi. Ya, tujuan mereka kan pasti ada tujuan tertentu, ada motivasi uang atau motivasi terkenal atau apapun lah ya. Nah, tapi yang jelas kita lihat 30 hari belakangan ini. Tapi setelah 30 hari ini, kalau pengacaranya tidak bisa ngasih case di depan judge, ya, di court, ya dia nggak akan dikenakan asilum dan dia harus dideportasi. Nah, biasanya orang yang seperti itu dia kabur. Nggak akan hmm. ada di wilayah negara bagian yang dia memfile asilum. Mungkin bisa ke negara bagian lain, biasanya seperti itu. Begitu, Julius. Oke, mungkin Hmm. kita mau tahu juga nih Bu Josie. Artinya ada Hmm. kesempatan 30 hari dari
visanya habis untuk permohonan asilum. Betul, betul. Itu tadi Bu Josi bilang lari ke negara bagian yang lain. Memangnya Ya. antar negara bagian nih kenapa gitu memilihnya lari ke Jurisdictionnya negara bagian? berbeda. Ya, jurisdictionnya berbeda, peraturannya juga berbeda. Ada mereka yang melakukan peraturan apa secara ini kan mereka federal, tapi kalau misalkan seperti di California itu Republic of California, negara bagian lain tidak berhak untuk mengatur untuk mengakui jurisdiction mereka di negara bagian California, seperti itu. Nah, Tapi statusnya tetap ilegal dong, walaupun dia udah lari ke negara bagian oh lain. iya, tetap status ilegal itu federal yang cari nanti, bukan pemerintah negara bagian, itu federal yang cari nanti. Nah, yang menghandle bukan polisi tapi ICE, ICE ICE agent. Immigration. Itu apa tuh? ICE Boleh. apa ya singkatannya? Inspektur Corps Immigration atau apa saya lupa gitu loh. Pokoknya disingkat ICE, biasanya ICE. Tapi kan di Amerika memang banyak orang-orang ilegal gitu. Kemungkinan Banyak, apalagi ketangkapnya berapa persen sih sebenarnya? well tergantung dia bermasalah atau enggak gitu loh. Biasanya yang paling banyak tuh di New York, California juga banyak, di Texas pun ada, gitu kan? Ya, pasti ada lah. Cuman kalau nggak mau ketangkap ya biasanya begini loh. Jangan terlalu mencolok ya dalam beraktivitas. Orang di sini cincai-cincai aja kok karena orang-orang ilegal itu mereka pekerja kasar dalam arti kata yang suka kayak tukang rumput saya gitu itu kan orang-orang Hispanik kan ya itu Ya, ilegal mereka gitu kan atau yang bersih-bersihin rumah gitu kan itu tutup kebanyakan sebelah mata ilegal lah pemerintah sebenarnya butuh juga untuk butuh kerja-kerja juga yang iya lokalnya nggak mau ambil. ya yang Tetapi orang juga nggak ya, mau tapi yang mereka berani ini gitu loh gitu. oke. Tapi kalau Mbah Udin ini ya kita bilang si Udin ini, Mhm. menurut Bu Josi ini, menurut pendapat pribadi Bu Josi, apa Mhm. yang akan dilakukan Mbah Udin nih kalau asilumnya permohonannya di reject sama pengadilan? Ya, yang sponsorin itu yang harus bertanggung jawab. Yang sponsorin dia ya Rudi Gunawan CS lah harus bertanggung jawab. Kalau sampai dia ketangkep kan pasti ditanya sama pemerintah negara bagian kalau dia ketangkep ya. Gitu Kalau loh. Siapa ketangkap. yang kalau Hmm. ketangkep gitu loh. Tapi dari wajahnya kelihatan kurusan ya Mbak Udin itu mungkin stres yang berkepanjangan kali, galau yang berkepanjangan. Ya di depan kamera dia nggak menunjukkan, tapi kan kita juga tahu lah, itu tekanan Kurusan lah, mentalnya pasti besar ya. kelihatan aura wajahnya itu kelihatan kok. Gitu loh. Nggak kayak waktu awal-awal dia baru datang dan wajahnya agak tirus ya. Ya karena belum ada titik terang gitu kan, bagaimana dia di Amerika. Apapun ceritanya jadi orang ilegal tuh nggak enak lah. Dia nggak boleh silap ya, nggak boleh silap. Misalnya dia melanggar apa kayak gitu kan, langsung ketahuan nanti kan. Oh iya udah pasti itu, udah pasti. Orang ilegal dia nggak akan punya social security. Kecuali kalau istrinya nih ya, misalkan istrinya di Amerika lalu hamil, walaupun ilegal, pemerintah Oh negara iya. bagian khususnya itu pasti menanggung. Karena wanita hamil dan bayi itu wanita itu pasti diinikan. Kalau istrinya, kalau dianya mah ditendang. Siapa lu? Kan gitu. Oke, jadi apa yang Hmm. bisa kita lakukan nih Bu Josi seandainya permohonan asilumnya di reject nanti ya, di reject setelah 30 hari Untuk ini? ya, itu sebagai kewajiban dari warga negara Indonesia yang berada di Amerika, diaspora Indonesia, untuk melaporkan Hmm. ke pemerintah Bisa. Amerika, ke ICE, Hmm. ke immigration. Kalau ada Hmm. orang yang bernama Saifuddin Ibrahim, itu ilegal dan dia mempunyai channel. Itu kewajiban. Dan juga kewajiban juga untuk warga negara Amerika untuk melaporkan karena pembayar pajak itu, kami bayar pajak itu mahal ya. Dan pajak itu untuk kesejahteraan warga negara dan penduduk yang membayar pajak, bukan untuk yang ilegal. Jadi begitu. Dia orang ilegal itu nggak bayar pajak loh. Ya pasti, Anda juga gimana hebat. bayarnya? Orang dia nggak ada itunya, Nah, dia punya sosial itunya berarti nggak nggak ada. fair kan? Number. Berarti nggak fair Ya. kan? Nah, Hmm. I'm about fairness, gitu loh. Hmm. Gitu, Oke, Tio. jadi kalau misalnya contoh nih Bu, kita tahu kalau dia ini ilegal, habis visanya, terus asilumnya kena reject. Kena reject. Misalnya kita laporkan nih ke Mhm. imigrasinya Amerika, Mhm. apakah imigrasi itu akan nyari dia? Kan belum tentu juga, karena nyari orang di Amerika juga nggak gampang gitu kan. Kalau dia buat onar udah pasti dicari. Kalau dia Kalau buat owner di ngebohong. Amerika, bukan di YouTube kan. Hmm. Kan sekarang dia buat ownernya di YouTube.
ya dia buat onar di YouTube, tapi pasti kan ada dampaknya, pasti ada orang yang nggak suka sama dia. Saya yakin kok, somehow, somewhere, somewhere, ini orang pasti akan kena batunya. Sabar aja, Gusti Allah boten sore, Gusti Allah boten sare, kan gitu. Ya kan? Kalau saya ini orangnya prinsipnya hidupnya lurus-lurus aja sih, nggak mau macem-macem. Asal jangan disenggol aja. Kalau disenggol baru deh mama bearnya keluar gitu kan ya. Betul. Ya, ya kan? Asal jangan Hmm. disenggol. Kalau saya tipenya lu senggol gue bacok kan gitu. Tapi kalau Hmm. lu nggak ganggu gue ya, ya so ever gitu kan. Hmm. Nah, orang kayak Saifuddin itu suka memprovokasi. Dia punya misi. Dia ingin kelihatan seperti wah. Dia nggak tahu di Amerika ini lu jangan petantang petenteng. Nggak usah banyak bacot di Amerika. Kalau lu jagoan, lu nggak usah banyak bacot. Langsung bak, buk, bak. Udah that's all. Kelar. Beres. Gitu kan? Nggak usah weh, meh, 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 meh. No, 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 no. Nggak worth it, man. Tahu-tahu lu ditembak nanti. Gitu. Mendingan lu pukul duluan. Bacot apa namanya? Bonyokin duluan. Daripada lu tembak, ayo. Sepinter-pinternya lo berantem sama senjata cepatan mana? Kan gitu. Tapi good thing-nya, gue bisa bawa di California ini, gue bisa bawa legal gun, handgun. Hmm. Tapi buat dia, Saifuddin karena dia ilegal, dia nggak bisa. Kan gitu. Oke. Jadi menurut Bu Josi nih, Mhm. apa yang akan dilakukan Mbak Hudi nih kalau sempat gagal? Akan pindah negara bagian, terus akan berhenti koar-koar, atau menurut Bu Josi akan tetap koar-koar seperti ini? Kalau koar-koar udah pasti itu kan udah nature-nya dia koar-koar. Untuk apa? Untuk supaya dia itu menarik perhatian, membuat sesuatu framing dan terhadap negara Indonesia dan pemerintah Indonesia yang membuat kekisruhan di masyarakat. Jadi masyarakat ini saling gontok-gontokan. Itu dia senang itu. Itu dia Hmm. senang. Ya kan? Nah, saya sekarang mau menghimbau ya kepada yang mendengarkan ya. Baik itu kalian itu Muslim ataupun Kristen, Katolik, atau whatever lah, mau ateis, kayak mau nggak percaya Tuhan, kayak mau apalah terserah. Jaga persatuan dan kesatuan, ya. Jangan sampai kalian yang dirugikan, jangan sampai anak kalian yang terluka, jangan sampai istri kalian yang terluka, jangan sampai suami kalian yang terluka. Jaga persatuan kesatuan, dialog agama. Ya boleh mempertahankan keimanan kalian, tapi bukan berarti menghujat agama lain. Belum tentu apa yang kalian pikir benar, menurut orang lain benar, kan begitu. Ya Oke. masing-masing lah, agama lu, agama gue. Dialog secara akademis, gitu loh. Debat Oke, boleh, tapi secara akademis. Jangan sampai ada penghujatan, gitu. siap. Jadi kalau menurut Bu Josi nih, Hmm. biasanya kalau Julius yang kayaknya lebih menjadi dari sponsor. 5 menit nih udah 13 menit 32 detik nih. Wah, lu kok konyol lo Julius. Lanjut, Oke, lanjut, siap, lanjut. siap. Hmm. Ya, kalau ini untuk terakhir nih, Bu Josi, kalau Hmm. biasanya sponsornya itu akan kena apa sanksinya di Amerika biasanya kalau menyediakan atau mendatangkan orang ilegal seperti Saifuddin ini? Yang jelas akan diminta pertanggungjawaban, gitu kan? Mungkin Hmm. kena fee, mungkin juga bisa punya jail time. Hmm. Tergantung kalau dia melindungi lalu memberikan melindungi dalam arti kata memfasilitasi kehidupannya. Kalau si Udin masih nggak pindah dari California ya pasti pemerintah negara bagian California akan mencari gitu kan. Tapi kalau dia pindah ke negara bagian lain, nah siapa yang dia tumpangin itu yang akan bertanggung jawab gitu loh. Oke, artinya dihitung Tergantung sejak dia kejahatan jadi apa ilegal yang ya? dia. Kalau Hmm. dia nggak berbuat kejahatan, paling dia hanya ditangkap lalu ditaruh di penjara imigrasi, lalu nanti beberapa waktu dideportasi. Dideportasi itu juga kan pemerintah Indonesia yang bayar, bukan ini. Pemerintah Amerika Oh, mau bukan nggak mau Amerika? rugi. Oh iya, pemerintah Indonesia yang harus nebus buat Kalau tiket pesawat. Oh, begitu. Artinya pemerintah Indonesia yang Hmm. harus nampungin. Istilahnya pemerintah Amerika akan hubungi, ini ada manusia dari negara kau Iya, ilegal ya. nih ya. Dan Ada orang nggak nanti jelas gitu. kedutaan Indonesia yang akan melindungi Saifuddin Ibrahim. Ya, segitu dia menghina Indonesianya, kalau dia sampai ketangkep sama otoriti di Amerika, Hmm. nanti yang sibuk itu Konsulat Jenderal Republik of Indonesia. Kalau dia ada di negara Texas, berarti Houston konsulatnya.
Kalau di California berarti dari LA. Kalau misalkan dia di Chicago berarti ya Chicago ada, Chicago Consulate ada, Chicago. Kalau dia di daerah Northeast ya berarti ya Washington DC lah, kedutaan besar Indonesia nanti diplomatnya yang atasnya yang bakal Oke. kerepotan. Ya, cuman aku mau nanya nih Bu Josi, bisa nggak dia misalnya bilang, aku jangan dideportasi ke Indonesia, aku bayar sendiri ke Meksiko. Nggak bisa, karena asilum dia, kalau memang asilum dia di reject, ya nggak di approve, ya nggak bisa, tetap dideportasi. Emang siapa dia? Nggak bisa. Paling dia kabur, Bisa dia memilih sendiri ya, dia kabur. kabur kemana gitu. Dia bilang, Dia udahlah aku kabur pergi ke lagi, negara mana gitu. ketangkep lagi, kabur. Tapi kalau udah masuk penjara imigrasi nggak bakal bisa kabur. Oke, jadi kita doakan saja lah ya, kalau begitu si Udin ini Hmm. ketangkap sama imigrasi, agar imigrasi bisa langsung menghubungi kedutaan Indonesia yang ada di Amerika, ya sehingga Udin bisa dipulangkan ke Indonesia, ya karena rakyat Indonesia sudah sangat banyak yang menunggu kepulangan Saifuddin, bahkan siap Gini, Julius. menggelar karpet merah. Gini, Julius. Yang paling penting adalah pada saat ini ya, yang perlu saya berikan masukan dan saran untuk rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan kalian saling bermusuhan karena kalian berbeda dalam agama atau berbeda pandangan politik. It's not worth it. Karena itulah yang diinginkan Saifuddin Ibrahim. Itulah yang diinginkan sampah binatang ini. Ya, kalau sampai terjadinya kerusuhan horizontal, dia akan tepuk tangan. Dia akan bisa bilang ke pengadilan di Amerika, see, they are barbar. They killing each other. These Muslim people are not good people. Jadi untuk umat Muslim di seluruh Indonesia saya sarankan tetap sabar, tetap sabar. Gusti Allah boten sare, ya. Orang seperti ini sudah lihat kan aura mukanya, sampai dia ngomong nanti Tuhan angkat saya ke langit. Itu tandanya apa? Dia udah pikir dia mau meninggal. Mungkin aja Julius tanda-tanda mungkin dia akan kena stroke, kena serangan jantung. Nah kalau dia sampai meninggal di Amerika, apa yang gak repot lagi untuk ngulangin jenazah dia ke Indonesia? Oh, mahal Emang itu. manusia ini mahal sekali. Ya kan, tapi ya Rudi Gunawan lah yang harus bertanggung jawab. Jangan pemerintah Indonesia, karena uang pajak kalian. Rudi Gunawan lah, atau enggak dikremasi aja. Kalau mau murah meriah kremasi, buang ke Oh ya, laut. mereka Kan boleh gitu. kok. Kristen boleh kok dikremasi. Iya, kalau di sini orang dikremasi. Itu kecuali Muslim atau Yahudi ya, harus dikubur ya. Gitu. Ya, kalau kita lihat Mbak Udin, kalau dari wajahnya ya memang udah mulai tanda-tanda pucat yang pertama. Terus kedua, aku mau nanya juga ke dia, diangkat ke langit ini apakah di hari ketiga bangkit atau enggak gitu? Udah diangkat bangkit enggak? Atau diangkat ini maksudnya ya diangkat sekalian tubuh-tubuhnya atau enggak gitu kan? Kalau tubuh-tubuhnya harusnya dia komplain dong. Ah, masa yang diangkat tubuh aku yang udah tua, yang udah renta gini, yang jelek gitu kan? Minta dong jadi gantengkan gitu. Ini by the way Julius, ini live atau rekaman atau apa? Rekam. Udah boleh kok. Hah? Rekaman, Bu Josi. Tuh di situ live tulisannya. Live Enggak di 18 waktunya. Nggak ada, lihat aja di komen kan. Oh. Enggak apa Oke, namanya. mungkin Nah, nanti kamu taruh di mana ini di channel kamu tuh HMC. banyak banget HMC. Ini logonya aja HMC di atas tuh. Oh, logonya. Ya mana lah gue tahu channel lu banyak banget Julius, sampai pusing gue tuh track recordnya. Iya, gua aja pun pusing, banyak yang mati dan nggak bisa dihidupkan kembali. Malah lebih gampang buat baru daripada perbaiki yang udah rusak. Habisnya lu ini sih bikin gerah orang sih, jadi lu dilaporin berjamaah gitu ya. Ya, mau gimana ya? HMC itu kalau live udah nggak bisa lagi, kuning terus. Jadi, gua mending kayak gini, upload aja lah. Upload, oh gitu. Ya sudahlah yang Kalau upload terbaik ya lah kuning kan Julius. bisa peninjauan. Oke, mungkin makasih Bu Josi atas waktunya ya sudah memberikan ilmunya ya tentang bagaimana deportasi dan juga status orang ilegal di Amerika. Ya, selamat melanjutkan aktivitas ya, dan semangat terus buat Bu Josi yang ada di Amerika. Oke, makasih Bu Doain Josi. gue dong, doain gue supaya gue selalu tetap istiqomah. Lu aminin dong, lu kan mualaf. Amin. Ini kan Aminnya amin tuh gue bilang barusan amin. ya gitu. Tetap istiqomah dalam iman dan Islam, dan juga anak-anak gue diberi hidayah supaya menjadi
Muslim, dan anak pertama gue bisa suatu hari nanti menjadi jenderal pertama yang berdarah Indonesia gitu. Dan Amin. anak kedua gue yang calon menantunya Pak Juma itu bisa jadi calon menantunya Pak Juma. Kan gitu. Anak gue ganteng Julius, lu nggak percaya Amin. lu. Tanya orang-orang, anak gue ganteng Julius. Dan anak perempuan gue Ya, yang paling cantik sedunia tetap menjadi paling cantik sedunia. Pak Baca gimana mantap, ngomong? mantap. Makku. Dia manggil gue kalau dia makku. Lucu banget Pak Baca itu. Dan anak Pak Baca ketiga kemarin gue sama bisa Rudi yang jadi lucu. CEO. Kenapa? Ya, si Rudi ditipuin sama Valen. Dibilang, Uh, Valen, ini ada Muslim ngajak debat nih. Ya, terus namanya Tono. Namanya Tono. Oh, Tono, senang kali si Tonian Rudi. baca, Tonian baca. Bentar gue ngerokok lagi. Terus Ya. gue Jadi nyalain dia bilang, rokok wah lagi. namanya Tono gitu kan. Si Rudi senang Uh, gitu. Langsung dibuatnya sama uh, dia room. Ya, dia bikin room apakah Yesus sang pencipta, kan temanya itu versus Tono. Dia bikin Tono ya. Begitu dia masuk kena jong dia. Nah, ini ya. Tonian Ini si baca. Rudi. Ini apakah Yesus sang pencipta? Tanda tanya versus Tono. Wah, cepat-cepat dia bikin judul, dia bikin dia punya stringat, masuk dia ke dalam. Rupanya yang dia temui nih. Tonian Yang baca. tadi itu bahwa penciptaan ini pengertian Bapak gitu kan. Iya, kalau Ini dia ketawa deh. Mana pula, you cakap macam tu, I faham lah gaya-gaya you. enggak lah, karena orang sama kan banyak orang sama, masa harus sama orang? Ya, oke, ya tak payahlah, sila. Di sini Kacau nih. mereka kena tipu versus Tono. Rupanya Kemarin di JCC juga dikerjain tuh Pak Juma sama si Agung PA. Ngaku-ngaku profesor apa gitu loh. Taunya si Agung apa? Aduh, sampai sakit perut gue ketawa-ketawa. Ini masih Agung, gue bilang, gue dengerin aja. Pakai apa ngomongnya tuh pakai kayak dia lagi, kata dia bilang dia sakit gigi. Pak Juma udah semangat aja dia tuh, wah mau lawan dia profesor, taunya si ya nggak boleh Agung. lah. Aduh, Nge-prank orang ada nggak boleh. orang-orang ini pada semua. Kadang-kadang bikin ketawa loh, hiburan loh. Bener gue kakak ngakak tuh ah. Ini sebenarnya Rudi harusnya ke tempatku. Cuman gara-gara aku udah buat ini ya, aku udah buat sama si apa Ustadz Wafi ya. Harusnya dia ke tempatku karena si Rudi dia udah ngomong 2022 nggak akan dia pernah nginjakin kakinya di roomnya Julius. Dia udah bilang kayak gitu. Biar lucu dia, iya rupanya roomnya Julius gitu kan. Tapi yang bagi si Valen. Aduh, lucu. Taunya di room lo gitu, di StreamYard lo gitu ya. Ya, habis itu lawannya Tono rupanya. Lawannya Pacien Bancai. Besok ganti lagi dia namanya. Jadi mungkin namanya Paijo aja nanti kita bikin. Aduh, lucu. Ya, Ya, mungkin udah cukup. Makasih ya Bu Josi atas ya, good waktunya luck ya. buat kamu ya Julius ya, good luck ya. Terima kasih Iya. untuk Amin ya dalam doa. Tuh anak gua ketiga tuh supaya dia jadi CEO. Wow, Kelihatannya mantap. insting bisnisnya ada tuh, maklum darah Yahudi nggak buang. Iya, betul. Mantap, kita doakan semoga sukses biar saya kalau ke Amerika ya bisa diajak jalan-jalan Bu Josi, bisa ditraktir makan yang mahal. Ya. Jadi kalau Bu Josi sukses besar, dia bisa tampungin kita dalam jumlah yang banyak ya. Kalau dia pas-pasan kan nanti kita dikasih makannya Indomie pula gitu kan. Jadi kalau Bu Josi kaya raya ya kita ketimban gitu. Gue kasih makan lo ikan teri tuh makanan mewah di sini Julius. Lo nggak tahu lo ikan teri Medan 1 onsnya itu $12.50 lo. Jangan salah lo. Cuman gue udah bosan, iya. Jangan dikasih makan itu lagi. Mending KFC Bu kasih aku. Oh, aduh KFC percaya nggak Julius? KFC di sini tuh rasanya nggak seenak KFC di Jakarta. Anak saya itu sampai waktu ke Indonesia tahun 2019 ya. Anak saya sampai teleponin temennya. Hey Nick, do you know that this KFC in Jakarta is really good? Shit man, it's not like in Texas. That is yuck. This is really good. Anak saya itu maunya KFC. Apa namanya perkedelnya itu loh. Katanya, Mom, this perkedel is way better than what you make. Kan saya kan bikin perkedelnya kan yang itu loh Julius. Yang perkedel bukan, yang sacetan itu loh yang dikasih air, kasih telur. Aduk. Parah banget. Gue mana bisa masak. Orang siapa yang nanya ya waktu
boy, kata Bu gitu. Josi, ini masih Eh, aku rekam, Bu. Ini kok jadi nggak bahas makanan apa-apa, kita nggak ngomong. apa-apa, biar netizen juga tahu kalau Bu Josi ternyata suka bercanda juga. Jangan Iya, kesannya Bu Josi itu apa ya, Ram. terkesan seorang muslimah yang tidak berakhlak. Ngerti nggak? Gue Iya. emang kagak ada akhlak. Gue nih ya, ini kasih tahu nih Julius ya. Gue bukan orang baik asalnya Julius. Ya kan? Gue jujur aja. Apa sih standar akhlak seorang muslimah itu apa? Gue nggak nutup aurat. Gue kagak pakai jilbab. Gue pakai celana pendek, pakai topi, ya kan? Petenteng-petentengan, nggak jalannya pun Nah, juga asal-asalan. iya, gue kayak laki-laki. Orang pikir gue laki-laki loh. Apa laki Hmm. suami gue bilang, I think I'm married with a man. Are you sure you're not a man? Well, guess what? I got knocked up by you 12 times. Ya kan? Saya hamil 12 kali loh. Yang jadi cuma 3 loh. Serius. Saking seksual aktifnya sampai saya hamil bunting 2 kali, udah kayak kucing gue bunting melulu, tau nggak? Ya kan? Cuman yang jadi 3 itu meninggal. Ya karena kan olahraga saya kan olahraga keras ya. Jadi ya keguguran atau apa gitu kan. Nah, anyway, saya tuh untuk berubah menjadi baik. Saya mengenal Islam, mendapatkan kalau mungkin buat kamu hidayah, tapi kalau buat saya apa? Nggak tahu kan. Saya kan udah bilang, I almost apa ya namanya murtad, tapi bukan ke Kristen atau ke Katolik, ke ateis, saya jamin nggak percaya Tuhan. Tapi alhamdulillahnya saya mendapatkan iman Islam ya. Ya berarti saya berusaha untuk menjadi baik kan. Saya tidak berpura-pura jadi orang baik, saya berusaha untuk jadi baik, lebih baik lagi kan gitu. Saya pada dasarnya nggak baik, Julius. I don't give a shit. I don't give a fuck with anybody. Ya karena memang lingkungan saya gitu loh. Lingkungan dan pergaulan, ya kan? Tapi at least saya nggak pernah ganggu suami orang, Julius. Nggak pura-pura jadi muslimah, pakai cadar. Wah, bicara yang, sangat, merdu-merdu. Tapi ganggu laki orang. Gue nggak kayak gitu. Gue ada batas dan norma ya. Dengarin nih kalian semua. Dalam perjuangan, jangan sampai ya ketika kita berjuang, ketika melakukan sesuatu, fokus pada tujuan kita. Bukan serong kanan, serong kiri. Jangan jelekan citra Islam. Gua nggak bilang gua muslimah yang baik, ya. Nggak bilang saya muslimah. Saya orang yang mau jadi baik. Tapi ngelihat kelakuan kayak begini, patut dipertanyakan, Julius. Bener nggak? Betul, betul. Iya kan? Betul. Mending Kalian kita berdakwah dalam Islam. Jangan sampai memalukan agama Islam. Gitu loh. ya. Jadi Jangan lebih sampai bagus kenapa? orang Jadi sebentar, mantan Julius. penjahat ya. Lebih bagus mantan penjahat daripada mantan pendakwah tapi jadi jahat. Betul. Saya pernah Bu Josi, tolong doain saya. Semoga saya lagi belajar di pesantren. Semoga saya bisa menjadi seorang ustadz yang baik. Ya bagus, lu jadi ustadz yang baik. Asal jangan ustadz cabul aja. Wah, jahat banget. Loh, saya ingatkan. Kalau Bu Josi ngatain saya jadi ustadz cabul. Loh, bukan ngatain kamu jadi ustadz cabul. Tapi, jangan sampai. Ini godaan wanita loh. Di Al-Quran itu, Betul, di betul. An-Nisa itu, godaan tuh wanita. Wanita bisa membuat seseorang menjadi seorang yang sangat hebat. Tapi wanita bisa menghancurkan. Ingat itu. Kalau gua setengah wanita, setengah laki-laki. Pola pikir gua laki-laki, badan gua aja wanita. Kan gitu. Kelakuan gue kayak laki-laki. Tapi badan gue juga wanita. Tapi badan gue gak wanita banget. Gue keker, men. Jadi, anyway. Jadi begini ya. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan seprofesional, ya, dan jangan macam-macam, insya Allah berhasil. Fokus pada tujuan. Jangan serong kanan, jangan serong kiri. Jangan lirik kanan, jangan lirik kiri. Fokus pada tujuan. Itu aja kuncinya. Harus ada batas yang nggak boleh di-cross. Ketika batas itu di-cross, itu jadi nggak benar itu.
Ya, saya mungkin terkesan saklek dan nggak ada cinca-cinca. Dan mungkin untuk sebagian orang di Indonesia menghadapi sikap saya, itu mungkin mereka shock kali ya. Tapi di sini seperti itu. They don't Ya, have a memang problem with me become a strong-minded woman. No one complain. Gitu loh. Ini siapa yang nelfon? Oke, Bu Tunggu, Josi. tunggu. Ini ada telepon Oke, dari mungkin anak gue. nanti Sorry dilan- ya, anak gue telepon. Sorry, anak gue Siap, siap. telepon. Nanti Katanya lain minta waktu kita dibeliin lanjut. makanan nih. Tuh kan? Yuk, Tuh kan? Dengar nggak? nanti. Oke, nanti lain waktu kita lanjut. Makasih buat Bu Josi atas waktunya ya. Dan ya sekali lagi saya katakan Mbak Udin visanya sudah habis dan dia masih ada 30 hari untuk ya melakukan banding di pengadilan untuk permintaan asilumnya. Dan kita doakan semoga di reject ya. Jadi ini bukan doa jelek tapi kita doakan yang terbaik lah. Ya karena memang Udin ini ya tempatnya ya memang di Indonesia. Seharusnya di Indonesia. Untuk dia apa? Menerima konsekuensi yang sudah dia lakukan. Agar dia belajar untuk tanggung jawab. Belajarlah untuk menghadapi apa yang sudah kamu lakukan. Jadi buat Mbah Udin, semoga dia sadar, ya semoga dengan dia kembali ke Indonesia nanti, mendapatkan hukuman yang kedua kali, dia bisa bertobat, ya dia bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Karena dia sendiri katakan ya, dia tidak mau dihukum kedua kalinya, dia bilang. Jadi ada ketakutan kalau dia itu akan mendapatkan hukuman yang kedua kalinya. Tetapi padahal, ya dengan hukuman itulah kita bisa berubah menjadi orang lebih baik. Tujuan hukuman bukan ingin ngerjain kamu, tapi ingin mengubah kamu ya untuk sadar bahwa yang kamu lakukan sebelumnya itu salah. Sama seperti misalnya orang tua menghukum anaknya. Apakah orang tua itu dengan menghukum anaknya senang? Enggak. Ya. Orang tua saat menghukum anak itu nggak senang, coy. Mereka juga sedih melihat anaknya nangis, melihat anaknya susah. Tapi itu harus dilakukan agar anaknya sadar bahwa yang dia lakukan itu salah. Agar mereka berubah menjadi lebih baik. Begitu juga pemerintah Indonesia mencintai yang namanya Saifuddin. Kami mencintai Saifuddin. Sehingga ya hal yang paling bijaksana untuk hidup Saifuddin adalah memberikan hukuman dia agar dia sadar bahwa yang dia lakukan salah dan orang-orang di luar sana tidak mencontoh yang salah ini. Karena yang dilakukan Saifuddin ini membuat orang lain terinspirasi. Wah, ternyata menghujat bisa dapat duit. Wah, ternyata gampang dapat duit. Semua orang jadi mengikuti dia. Ini yang nggak bagus untuk Indonesia. Ya, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak ya, walaupun terakhir tadi kita jadi terlalu melenceng, tapi saya rasa ya Bu Josi ini ingin menyampaikan agar ya orang-orang Muslim di luar sana menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa, yang punya channel pun harus fokus dengan misi dan visi awalnya, jangan ada yang terdistrak ya, karena kita tahu badai cobaan itu besar. Ya, makin besar channel, makin besar penonton, makin besarlah tanggung jawab kita, dan makin besar juga godaan itu. Banyak teman-teman ya, yang kayak sharing kepada saya, wah gila ya gitu ya, saya banyak tiba-tiba perempuan yang chatting atau bla 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 gitu kan. Ya saya bilang memang itulah godaan itu, gue bilang. Ya, hati-hati gue bilang. Ya, saya selalu katakan hati-hati, ini yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap cobaan ini. Jangan jadi seperti Mbak Udin ya. Jangan jadi seperti Mbak Udin, begitu udah di atas, jadinya dia itu terlena ya, gila makan duit dari donatur, sehingga dia jadi boneka yang diatur oleh donaturnya, kayak robot. Donaturnya suruh ke kiri, donaturnya suruh menghujat, donaturnya suruh salto. Bahaya. Kita lihatlah Rudy Yohanes juga sama. Dulu nggak seperti itu, nanti saya kasih lihat video ya. Rudy Yohanes dulu tahun lalu, nggak usah lama-lama, tahun lalu belum seperti itu. Tapi begitu rumah anak terongnya udah mau siap, dia panik, butuh duit lebih banyak, dia udah jadi seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang teman-teman harus belajar. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.